Oke ya, langsung saja kita bahas ke materi cara mudah untuk mengubah pecahan biasa ke desimal ya. Langsung saja nomor 1, yaitu misalkan di sini 2/5. Kakak di sini akan membahas 2 cara mudah ya. Kalian bisa pilih cara pertama atau cara kedua yang menurut kalian lebih mudah dan cepat ya. Oke, simak baik-baik video kali ini. Nah, di sini kakak akan memberikan. Nah, perhatikan 10, 100, 1000. Ini adalah kuncinya yang harus kalian ingat. Kunci untuk apa, Kak? Nah, di sini perhatikan. Soal pertama itu adalah 2/5 ya kan? Cara pertama kita ubah penyebut itu ke 10 atau ke 100 atau ke 1000 ya. Kita lihat di sini ternyata penyebutnya 5. Kita ubah ke 10 dulu, bisa nggak kira-kira? Kalau bisa kita ubah ke 10 ya. 10 dibagi 5 ternyata habis, yaitu 2 ya kan. 5 dikali 2 itu ternyata 10. Gini kita tulis lagi 2/5 itu dikalikan dengan 2 agar menjadi penyebutnya 10. Nah, kalau misalkan penyebut dikali 2, atas juga harus dikali 2. Oke, paham? 2 dikali 2, 4. Nah, 4/10. Kalau dibuat pecahan desimal, di belakang koma itu pasti ada satu angka, ya kan, karena nolnya 1, yaitu 4 ya, 0,4. Oke, mudah kan? Nah, untuk cara kedua kita pakai cara porogapit ya. Untuk kalian yang belum bisa cara porogapit, perhatikan baik-baik. Nah, di sini 2/5. Kita pakai cara porogapit, di mana 2 nanti di dalam, 5-nya di luar. Nah, 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita kasih bantuan 0. 1. Kalau kita minta bantuan 0, maka di atas juga harus dikasih 0, 1, koma. Baru kita bagi 20 dibagi 5, berapa? 4, ya kan? Habis. 4 kali 5, 20. Kita kurangi 0. Jadi hasilnya 0,4. Untuk cara 1 dan cara 2 ternyata hasilnya sama. Nah, kalian bisa pilih nih pakai cara pertama atau cara kedua yang menurut kalian mudah. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, di sini soal keduanya adalah 9/10. Perhatikan di sini penyebutnya adalah 10 ya kan? Nah, kuncinya itu 10, 100, 1000. Nah, di sini sudah 10 nih, jadi tidak perlu diubah lagi, ya kan? Langsung saja kalau penyebut 10, pastikan nolnya ada 1, di belakang koma pasti ada satu angka. Nah, angkanya yaitu 9, 0,9. Cara pertama. Kemudian untuk cara kedua itu pakai porogapit. Kakak kerjakan di sini. Jadi 9 di dalam, 10 di luar. Kita pakai bantuan 0, 1 karena 9 dibagi 10 nggak bisa. Jadi 0, maka atas juga harus dikasih 0, karena bantuan 0, 1. 90 bagi 10 berapa? 9. Nah, 9 kali 10 ternyata 90, habis ya. Nah, hasilnya sama 0,9. Oke, lanjut ya kita ke soal yang ketiga. Ke soal selanjutnya, misalkan di sini adalah 3/4. Oke, kita ubah di sini kuncinya adalah 10, 100, dan 1000. Nah, 4 itu dijadikan 10 bisa nggak? 10 bagi 4. Ternyata dia tidak habis dibagi 10. Dibagi 4 ya. Kemudian kita coba ke 100. Jadi 3/4. 4 itu nanti dikali berapa agar menjadi 100? Di sini. Jadi 4 dikali 25. Nah, kalau 4 dikali 25, maka atas juga harus dikali 25. Oke, 3 kali 25 adalah 75, ya kan? Nah, di sini 75/100, di belakang koma pasti ada 2 angka. Nah, ini kan 75. Langsung saja 75, koma. Depannya 0, 0,75. Itu adalah cara pertama. Nah, cara kedua kita pakai cara porogapit ya. 3/4. 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa. Bukan pinjam, tapi tambahan 0. Ya, maka atas juga harus dikasih 0.
Nah, 30 dibagi 4 berapa? 7. Yang paling mendekati 7. Dikali 4, 28, ya kan? Nah, 30 kurangi 28, 2. 2 bagi 4 nggak bisa, kita tambah 0. Nah, kalau sudah bantuan 0 kedua kali, maka tidak perlu atas ditambah 0 gini, tidak perlu, ya. Jadi cukup yang pertama tadi, ya, karena sudah dikasih 0 paling depan, oke. 20 dibagi 4, 5. Nah, ternyata 5 kali 4, 20. Maka dikurangi, selesai. Ya, jadi hasilnya 0,75. Oke, paham ya? Lanjut ya, soal berikutnya. Di sini misalkan 1/2. Kita ubah bawah ini 1/2. Jadi kita ubah menjadi penyebutnya 10 dulu. 10 bagi 2 bisa ya, ternyata 5. Di sini 10, jadi atas juga kali 5. 1 kali 5, 5. Nah, 5/10 berarti hasilnya 0,5. Cara pertama. Cara kedua, 1 bagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa, tambahan bantuan 0. Maka atas juga kasih 0. 10 bagi 2, 5. Langsung ketemu 0,5, sama ya. Oke, lanjut ya, soal berikutnya. Di sini misalkan soalannya adalah 9/25. Nah, kalau 25 dijadikan 10 pasti nggak bisa ya, karena lebih banyak 25, maka kita jadikan 100 di sini. 100 bisa nggak? 100 dibagi 25 berapa? 4 ya. 25 kali 4 kan 100, jadi atas juga harus dikali 4. 9 dikali 4, 36, maka 36/100. Jadi di belakang koma pasti ada 2 angka, 36, 0,36. Untuk cara kedua, kita pakai cara Porogapet. Nah, bantuan 0, atas juga kasih 0, jangan lupa. Taruh samping nggak apa-apa ya. Nah, 90 dibagi 25 itu adalah 3. Yang paling mendekati yaitu 75. 90 kurangi 75. Ini 5 ya, ini 1, 15. Dibagi 25 nggak bisa, jadi kita tambahan 0. Bantuan 0, tapi di sini tidak perlu ditulis 0 gini, nggak perlu. Jadi 150 dibagi 25 yaitu 6. Pas ya, 150 dikurangi 0. Jadi hasilnya 0,36. Sama ya. Jadi cara pertama, cara kedua. Oke, untuk materi kali ini kakak kasih soal terakhir. Di sini misalkan 8/125. Ternyata lebih dari 10, lebih dari 100. Nah, kita jadikan 8/125 ini berpenyebut 1000 ya. Jadi 125 itu kali berapa kali 1000? Dikali 8, maka atas juga harus dikali 8. Nah, 8 kali 8 64. Jadi 64/1000. Nah, kalau 1000 ini nolnya 3, maka di belakang koma pasti ada 3 angka. Sudah 64, maka depannya kasih 0,0. Mudah kan? Nah, untuk cara kedua, di sini 8 dibagi 125. Nah, kita bagi 8 bagi 125 nggak bisa. Tambah bantuan 0, maka 0,80 dibagi 125 masih nggak bisa. Maka kita bantuan 0 lagi, maka dikasih 0 lagi. Ya, 800 dibagi 125 itu yang paling mendekati adalah dikali berapa? Kita coba dikali 6. 5 kali 6, 30. Ini 15, ini 7. Jadi 6 itu 750. Dikurangi. Berarti sisa 50. 50 bagi 125 nggak bisa. Tambah 0, tapi tidak perlu ditambah 0 untuk hasilnya. 500 dibagi 125 yaitu 4. Pas ya. Jadi hasilnya sama. Oke, paham untuk cara mudah mengubah pecahan biasa ke desimal. Oke ya. Kakak rasa cukup untuk materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.